Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Ageng. Lagu jangan lupa lama intro awal. Bukan dalam cinta. Semoga terhibur sahabatku semuanya. Sedang ku turut, sedang ku sayang. Lalu dia diambil orang. Oh, oh, tiada ku sangka, tiada ku duga. Akhirnya begini jadinya. Terima kasih sekali lagi buat sahabatku dan para pemirsa semuanya yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng kami yang memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Juga dalam cinta seribu sahabatku semuanya. Setelah ku cinta, dia tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Setelah ku cinta, dia tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Kalau ku tahu parea pahit, takkan ku gulai dengan kelapa. Kalau ku tahu bercinta sakit, takkan ku mulai dari semula. Sekali lagi terima kasih kepada sahabatku dan para semuanya yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng. Kemudian kenangan terindah dan terbaik ya, karena punya kenangan baik pastinya. Setelah ku cinta, dia tinggalkan aku sehingga hidupku kini merana. Setelah ku cinta, dia tinggalkan aku sehingga hidupku kini merana. Kalau ku tahu parea pahit, takkan ku gulai dengan kelapa. Kalau ku tahu bercinta sakit, takkan ku mulai dari semula. Mudah-mudahan lagu yang saya nyanyikan bisa menghibur para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Meskipun yang pesan lagu ini sedang mengalami gundah gulana karena cinta, mudah-mudahan bisa terhibur, dan bila punya kenangan yang pahit pastinya cepat terlupakan ya, dan semoga saja mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan pasangannya, langgeng menjadikan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah. Dan lagu yang saya bawakan tadi ya dangdut lama yang dinyanyikan ya, lagu dari Bung Roma pernah menyanyikan, LP Sukesi juga pernah menyanyikan, Meggy Z, Mansur S, mungkin semua penyanyi lama telah menyanyikannya. Duka dalam cinta yang berjudul tadi ya, itu melambangkan bagaimana kesedihan yang luar biasa sedang menunggu pasangannya untuk datang bertemu untuk pastinya membina mahligai cinta ya. Namun pada akhirnya tidak pernah datang dan malah pergi meninggalkannya. Dan pastinya ini sebuah cinta yang sangat sedih dan sangat galau tingkat tinggi. Namun percayalah, bila kita mengikhlaskan kepergian dari pasangan kita, yang terpenting adalah kita tidak meninggalkannya, namun dia ingin meninggalkan kita. Namun bila kita meninggalkan, pastinya kita yang akan menjadikan kesedihan yang luar biasa. Namun bila dia yang meninggalkan, maka kita pun pastinya dengan ikhlas menerima akan mendapatkan ganti yang terbaik, dan pastinya Allah yang akan memberikan ganti yang terbaik bagi yang ditinggalkannya.
Mungkin itu sedikit gambaran dari lagu Duka Dalam Cinta, di mana sebuah kesedihan yang paling dalam adalah di saat orang yang kita cintai meninggalkan kita lantaran kesalahpahaman, atau mungkin bisa jadi karena materi kurang meninggalkannya. Karena mungkin zaman sekarang memang butuh sebuah materi tercukupi, karena untuk kebutuhan hidup sehari-harinya ya. Namun bila tidak bisa memenuhi, itu pun akan terjadi sebuah perpisahan. Namun sudah saya katakan dari dulu bahwa rezeki memang sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila sebuah rumah tangga ditimpa rezeki yang kosong atau mungkin tidak mengalami penghasilan sama sekali, itu sebenarnya adalah ujian dari Allah, dan juga ujian rumah tangganya, mampukah keduanya mengarungi bahteranya bersama-sama, di saat susah bersama, di saat senang pun bersama. Namun pada kenyataannya salah satunya pasti akan terpental ya, akan menjauh, dan mungkin bagi dirinya dengan menjauh akan menjadi lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya sudah saya bilang bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kamu berpisah untuk mendapatkan yang terbaik ya, namun rezeki tetaplah rezeki, akan seperti itu, dan akan menjadikan sebuah kesedihan yang luar biasa pada akhirnya. Karena apa? Karena jika rumah tangga itu salah satunya meninggalkan lantaran ekonomi yang kurang ya, burak-rantak bisa dikatakan, penghasilan maka sudah pasti yang meninggalkan pun itu akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Bisa jadi misal, karena apa? Sebuah rumah tangga jika diuji dalam sebuah materi, itu artinya keduanya sedang mengalami sebuah ujian ya, dan pastinya harus bisa dilewati bersama. Namun bila salah satunya meninggalkannya dengan harapan mendapatkannya yang lebih baik lagi dari pasangan sebelumnya, tentunya itu akan menjadi malah sebaliknya, dan akan menjadikan sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Namun yang ditinggalkannya sudah pasti akan mengalami sebuah kebahagiaan. Itulah mengapa saya selalu memberikan saran dan nasihat bahwa sebuah rumah tangga pastinya akan ada uji dan cobanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertahanlah jika memang bisa dipertahankan. Namun jika memang tidak bisa dipertahankan, mungkin itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkannya pun harus ikhlas menerima itu, dan yang meninggalkannya pun itu lantaran kesalahan dari yang ditinggalkan ya. Jadi harus seperti itu. Misalnya kita mau melakukan sebuah perpisahan, kesalahan apa yang dilakukan dia, pasangannya, kenapa kita mau berpisah? Kalau memang kesalahan tidak bisa dimaafkan ya, mungkin itu bisa jadi terjadi sebuah perpisahan, harap dimaklumi ya. Namun itu pun akan menjadikan bumerang kehidupan selanjutnya apabila dari masing-masing tidak bisa menjaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana menjalani sebuah rumah tangganya agar bisa menjadikan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah. Lalu bagaimana dengan film FTP yang kita hadirkan tentang kisahnya ya? Kita sedikit akan mengupas daripada film FTP yang akan saya hadirkan, di mana kisah cinta ini merupakan kisah cinta seorang cowok yang dibilang tidak mampu ya, atau tergolong ekonomi lemah.
mencintai cewek kaya raya atau dibilang cewek sultan. Namun ketahuilah, yang sangat mencintai itu adalah cewek yang kaya raya tersebut. Kisah awal dari sebuah pertemuan cintanya adalah di mana cewek kaya raya tersebut dengan teman-temannya itu melakukan uji nyali ya, atau mungkin sebuah perlombaan di mana jika salah satunya bisa mencium ya seseorang ya, laki-laki pastinya, maka ia akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya bisa berupa mobil ataupun mungkin rumah ya, karena mereka semuanya kaya raya. Dan salah satu dari cewek tersebut pun menerima tantangan tersebut. Nah, namun sayangnya di saat menerima tantangan tersebut adalah cowok yang akan diciumnya adalah cowok yang tua gitu ya. Dan di saat itu pula saat wanita tersebut ya mau mencium cowok yang laki-laki tua tersebut, namun tidak sengaja cowok yang tadi ya, yang saya bilang sebagai peran utamanya yang sederhana tadi lewat dan akhirnya tercium gitu. Akhirnya cewek tersebut menciumnya, jadi tidak sengaja, dan akhirnya uji nyali dan lomba itu pun menjadikan gagal karena tidak sesuai dengan sasarannya. Pada akhirnya masing-masing menyudahi ya, atau tidak lagi menjadikan sebuah uji nyali itu mendapatkan hadiah itu. Jadi bisa dibilang gagal itu. Dan di saat cowok tersebut dicium oleh cewek yang kaya raya tersebut, ia pun marah ya, karena mungkin sebagai cowok yang baik dicium yang bukan muhrimnya, ia pun akan marah itu. Namun cewek tersebut pun sebenarnya tidak ingin mencium dari cowok tersebut ya, karena memang bukan sasarannya. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang tidak diinginkannya, dan masing-masing pun meninggalkan lokasi tersebut, baik cowok tersebut ataupun cewek bersama teman-temannya. Di saat malam harinya, cewek yang kaya raya tersebut ternyata memimpikan cowok tersebut ya. Di dalam mimpinya ia menjadi pasangan kekasihnya, dan ia pun terbangun, dan pastinya ia pun merasakan kaget ya, seolah-olah tidak percaya kenapa bisa masuk dalam mimpinya, yang menjadikan dia tuh merasakan sebuah kecintaan tersendiri ya. Bisa jadi kisah cinta pada pandangan pertama. Akhirnya cewek tersebut pun mungkin merasa bersalah ya, karena dengan kejadian itu pun cewek tersebut menjadikan cowok yang sederhana itu hilang dari pekerjaannya itu, dipecat oleh bos tempat dia bekerja. Akhirnya dia pun mengikuti cowok tersebut, mencari alamatnya, dan akhirnya pun ketemu. Namun sayangnya cowok tersebut yang sederhana itu tidak mau memaafkan ya, kecuali cewek tersebut mau berubah ya. Ternyata mungkin sudah menjadi nasib dari cewek tersebut mempunyai tantangan dan uji nyali lagi gitu. Ia pun menerima tantangan dari cowok tersebut, di mana dalam 30 hari cewek tersebut harus mampu menjadi orang yang sederhana seperti yang dialami kehidupannya cowok sederhana tersebut. Lalu ia pun menerima tantangan tersebut dalam waktu 1 bulan. Namun di perjalanannya itulah keduanya saling mencintai, sangat mencintai, bahkan ya dengan ketulusan dan kesetiaannya, tidak memandang harta ya, namun yang dipandang adalah kesetiaan dan ketulusannya. Namun sayangnya kedua orang tuanya sayangnya dari
ayah dari cewek tersebut tidak menyetujuinya karena cowok tersebut ya dibilang ekonomi lemah dan tidak setuju. Sebenarnya ayahnya dari cewek tersebut itu pun baik ya, tapi karena terprovokator dari cowok yang mencintai cewek tersebut ya, maksud cowok lain itu, saingannya dari cowok yang sederhana tersebut, akhirnya ia pun tidak merestui hubungan dari anaknya tersebut. Pada akhirnya ayahnya menjodohkan dengan cowok yang memprovokator tersebut ya. Ya memang cowok tersebut mencintai sejak lama gitu. Kalau yang cowok sederhana itu memang datangnya di akhir-akhir ya, dalam artian saat ketemu yang baru namun saling mencintai, mungkin seperti itu. Dan akhirnya dijodohkanlah tersebut ya antara cowok yang kaya raya dan cewek yang kaya raya tersebut. Namun yang diharapkan dari cewek tersebut adalah cowok yang dicintainya mendatangi ke rumahnya untuk melamarnya. Sebenarnya cowok tersebut pun mendatangi, karena ditolak akhirnya ia pun pulang. Akhirnya teman dari cewek tersebut pun mendatangi dari cowok yang dicintai cewek yang temannya itu dan menjelaskan bagaimana cewek tersebut menyayangi, mencintai dengan setulusnya. Dan cowok itu pun bilang masih sangat sayang dan mencintainya dengan tulus. Akhirnya temannya itu pun mendatangi dari teman cewek yang tadi ya, yang mau tunangan atau lamaran, dan pada akhirnya menjelaskan bahwa cowok itu pun sangat mencintainya. Dan akhirnya keputusannya pun cewek yang mau ditunangkan itu bilang sama ayahnya bahwa ia tidak mau ditunangkan karena ia mencintai cowok yang sederhana tersebut. Sebenarnya ayahnya itu pun marah, namun karena ia ingin melihat putri satu-satunya bahagia, ia pun merestui hubungan mereka ya. Mungkin itulah sedikit yang saya kupas. Untuk lebih jelasnya silakan tonton saja sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Cinta. Jatuh cinta sama siapa? Kok cinta-cinta gue sih? Sama Apoy. Apoy? Dia namanya aja gue udah gak selera. Apoy apaan? Kalau gue lagi sama si Kenzo. Aduh ganteng banget. Ini lagi kan udah keajaman gue. Oh, dari semua cowok yang deketin gue udah gak ada chemistry sama sekali karena semua. By the way, ngapain ya? Bosen nih. Pengen ketemu. Kampus lebih males lagi. Ah ya, kita main aja. Main apa? Siapa di antara kalian berdua yang berani nyusul pertama yang masuk kafe ini? Hah, gila. Nih, takut. Bentar. Kalau gue sampai bisa, apa yang kita taruh? Mobil gue bakal gue kasih lo. Deal ya? Mau deal ya? Oke, deal. Oke.
Tanyain gue. Tanyain gue. Hei, jangan tanyain gue. Siapa yang mau cium sama lo? Asal lo tau ya, gue ini banyak banget yang dan lo, the one and only cowok yang mau cium duluan. Percuma cantik apa, Ines? Apa lagi sih? Lo udah ngina gue depan lo. Gue kenal. Ada apa sih, Pak? Emang bisa besok aja ngomongnya? Sini kamu. Bapak dapat surat dari kamu. Kalau kamu sering buat tagihan kartu kredit kamu, gila-gilaan. Bapak itu sayang sama kamu. Tapi kamu gak bisa terus-terusan begini. Nah, kali ini udah capek banget, Pak. Kita tidur dulu ya. Mau ngapain sih datang sini? Gak apa-apa, cuma kangen aja. Lagian kita juga udah lama kan gak ketemu. Oh iya, nih aku main bunga. Ya, ini kalau salah. Jadi kamu sukanya apa? Enggak. Kan aja, Om. Bisa aja, Tom. Oh ya, tadi kamu ngajak Gladys makan ya? Ya, Om. Ya udah pergi aja. Gladys juga belum makan kok. Apa sih, Pak? Satu restoran terbaik di Jakarta. Kamu nggak apa? Enggak. Selamat malam. Itu kan? Iya bener. Itu cowok nyebelin itu. Menu spesial malam ini. Lihat aja. Gue bakal kerjain lo cerita. Wah, kayaknya enak. Kamu makan apa? Lo dulu aja. Saya sih ikan sama ice tea. Kamu? Saya mau pesen salad, tapi dressingnya dipisah dan saya nggak pakai jagung buah dan bawang. Terus saya juga mau minta air mineral nggak dingin ya. Tapi boleh deh, saya mau minta gelas yang pakai ice, soalnya saya tiba-tiba suka pengen minum air dingin. Enggak. Sebentar. Kok gelas bisa kotor ya? Saya nggak mau penyakit masuk ke badan saya, cuma gara-gara gelas ini kotor. Air minumnya kok rasa air keran? Tadi Mbak sendiri kan yang buka. Ini dalam kemasan Mbak, dan masih baru, ya kan? Tapi saya rasain masa air minum. Masa nggak minum? Ganti. Baik, saya ganti dengan produk Mbak. Oh my god, Mas, tadi saya bilang apa? Saya ini nggak mau pakai daging. Saya vegetarian. Mbak, tadi Mbak sendiri yang bilang tidak memakai jagung dan dipisah. Ini sudah pesanan Mbak. Oh iya, tadi saya bilang gitu. Kupingnya ditaruh di mana? Apa bro? Ini kalau lecek banget kayak ikan asin. Tuh, meja yang sana. Minta ini saatnya diganti, katanya nggak pakai daging. Gila kali ya? Gue heran. Ini nggak mau. Itu juga nggak mau. Maunya apa sih kau? Iya Pak.
Saya harus memastikan bahwa pesanan saya ini benar tepat. Ini nggak fresh ya. Kayaknya ini nggak layak saya makan, Mas. Lo mau ngapain? Maksud lo? Lo mau ngerjain gua? Kalau ngomong dijaga ya. Gue ini sama di kafe ini. Gue berhak dapet pelayanan terbaik. Tapi lo kebangetan. Lo belajar ngerjain gua, iya kan? Kenal? Enggak. Dasar anak manja belagu dan cantik. Ngomong kayak gini ke kuping gue. Anak manja so cantik dan belagu. Sama cewek gue. Tunggu aja lo. Di kafe ini. Iya, sendiri. Kalau mau masukin karyawan di kafe ini. Karyawan bapak ini udah kurang ajar sama saya. Bukan apa yang dia minta. Tapi dia cari gara-gara sama saya. Pak, dia mah jangan resep, Pak. Berani ngomong sama gue kayak gitu. Dia, minta maaf. Ngapain saya minta maaf sama dia, Pak? Harusnya dia minta maaf sama saya. Pak, saya salah. Kenapa saya minta maaf? Tapi dia pelanggan, Dion. Dia tidak salah. Kamu nggak boleh kurang ajar sama dia. Pak, nggak peduli. Ya udah, kamu saya pecat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Pelayannya sudah saya pecat karena berlaku aja, Mbak. Mudah-mudahan Mbak masih mau datang lagi. Hah? Dipecat? Bagus deh. Saya pengen nyatakan sesuatu kamu. Apaan sih? Udah dari lama banget aku jatuh cinta sama kamu. Dan kamu mau jadi pacar aku? Hah? Enggak. Kenapa sih, Beb? Sekarang aku kurang keren apa? Kok bisa gak sih gak bikin gue tambahin mak? Gue mau pulang sekarang. Sayangku, cintaku, dengan salah isi hatiku. Ih, norak banget sih. Gadis, sampai kapanpun gue gak bakalan nyerah buat ngejar lo. Saya kesini bukan untuk makan, Pak. Saya mau kesini mau cari alamat, Pak. Alamat apa ya? Alamat karyawan Bapak yang kemarin baru Bapak pecat. Dion? Oh, namanya Dion ya, Pak? Ya. Ini si adik-adik. Ada yang tahu alamat ini nggak? Kalian bisa tunjukin nggak? Bisa. Apaan sih sebenarnya? Kumuh banget. Ziarah ke makam papa sama mama yuk. Boleh. Ya, aku punya uang. Iya. Tapi aku senang banget. Yaudah, sekarang kita makan malam Poidon aja. Anggap aja orang Poidon tuh restoran. Adik kakak emang paling minta dulu. Ternyata ini orang yatim piatu. Mana punya adik yang masih kecil-kecil lagi. Terus sekarang dia dipecat gara-gara gue. Mati deh gue bisa masuk neraka. Serius dia anak yatim piatu? Iya, beneran dia tuh anak yatim piatu. Oh, mampus nih gue bisa masuk neraka gara-gara dia dipecat. Kok bisa taruh media sih? Wah, jangan-jangan lo naksir ya sama nih cowok.
Apa yang lagi gue? Gue belum puas hidup gue. Karena gue lo jadi kehilangan kerjaan. Ikut-ikutin. Nih lo pergi dari sini. Lo jadi cowok. Anak manja kayak lo gak pernah ngerti. Makan apaan kalian? Mas, lo bawa makanan apa? Ya, gue bawa makanan, lo dimakan lah. Salah ya, gue bawa makanan. Nih, gue bisa buktiin sama lo kalau gue ini bukan cewek. Kalau nggak bisa, lo jadi babu gue sama 30 hari. Oke, gue setuju. Dan kalau gue sampai bisa, lo harus minta maaf sama gue. Lo nggak boleh ngomong lagi manja sama gue. Lo berisik banget ya. 30 hari ke depan tuh gue bakal ngerasain hidup susah kayak lo. Jadi lo nggak usah banyak cincang. Lo bohong. Iya, iya, gue tahu. Di bengkel, Pak. Ya di bengkel. Kalau gitu saya ambil mobil aja, kan? Terus, non pergi mau naik apa? Ya pakai taksi lah, masa iya pakai angkot. Dan lo mau naik taksi. Itu bukan kehidupan susah.
Emang beliau kemana sih? Kagak ada. Mau kemana? Kalau sama siapa? Ya elah makin nanya lagi sini Jon lah. Gue drop, gue tuh bisa, gue masih bisa, gue gak mungkin kalah. Gue udah sembarangan, gue ada apaan di sini? Ya kerja lo ngapain deh ngepel, nyuci, terus bersihin, jalan kaki. Orang susah itu gak pernah begituan. Ya terserah. Gak punya duit sama sekali atau kerja. Jadi kalau gue terserah lo, gue seneng aja. Kalau gak bisa berarti lo jadi babu gue sebulan. Oh ini kerja deh, daripada jadi pulau. Itu yang gue suka. Jadi, mulai besok, lo pagi kuliah, jangan sampai lo di sini. Guys, salah kerja. Guys, hah? Kerja? Sejak kapan? Ini ada rasa strawberry gak? Aduh mas, mas ini kan punya mata, punya kaki. Mas ada gila. Ada rasa apa aja tuh harganya berapa? Jangan mas saya lagi update status. Ah, di situ ada rasa apa-apa. Ya lihat dulu dong mas, jangan ngomong aja. Tuh rakyat belas itu. Lihat aja sama karyawan lain tuh ada tuh, ada satu. Bawel banget sih pembelayan yang baik. Pan, tentang muka gua kayak gini gak dilayanin. Halo, silakan selamat datang. Ini aja mejannya. Sama ini permennya satu. Sambil aja. Rasa yang ini ya. Dari mana mas? Dari kampus. Ini apa sih soal kamu? Jangan aja yang colek-colek. Galak banget sih.
Pagi, Pak. Pagi sayang. Kamu pernah aja sendiri hari ini? Ada deh. Terus kenapa kartu kredit kamu nggak pernah nongkrong? Glennis lagi ngapain shopping, Pak? Ya sehat lah, Pak. Tenang aja kali, Pak. Kamu ini kenapa sih? Tiba-tiba jadi berubah kayak gini? Glennis pamit dulu ya, Pak. Pertanyaan apa belum dijawab loh? Baris, gue di sini. Selamat ya. Aduh, gila ya. Capek banget kerja. Gue mau nikmatin duit gaji gue nih. Gue gue. Kenapa gue? Ya karena lo lah. Lo yang bikin gue kerja, terus gue dapetin gaji. Tapi, kayak bener badan gue sama deh. Gue bisa diukur atau nggak dihitung, gue akan berasa. Kalau cinta cinta aja. Mau itu ceweknya kurus, pendek, tinggi, jelek, gendut. Ya kalau cinta, cinta aja. Kayak lo kayak gini, lo itu udah cantik apa adanya. Jadi nggak perlu tuh bagi makanan dia segala. Jadi menurut lo gue sakit? Udah jelas kalau lo ngomong gue itu cantik karena apa aja sih? Kan, lo bilang gue cantik. Enggak, Aku ngaku. Lo kena bumbu sate. Sini aja. Sorry. Bokap nyokap lo meninggal kenapa? Kecelakaan. Tapi yang jelas, gue seneng kok. Karena gue udah cukup hasil. Berarti lo tuh udah berhasil Dion. Hah, gue bayang deh kalau gue jadi lo. Ya, itu kan namanya hidup. Kita nggak selalu senang dan bahagia. Kenapa sih gue gak bisa berhenti mikirin dia? Padahal dia tuh bukan tipe gue. Kok mana pantas gue sama dia? Dia kan orang kaya. Yeay, ada yang kangen sama kakak di situ.
suka ya sama dia? Enggak. Bohong deh. Gue gak pernah loh ngeliat lo senyum gitu karena cowok. Oh suka ya sama dia? Oh, ngapain sih kesini? Jodohin. Ini jam masih dulu bayar. Kamu ini bicara apa sih? Kamu kan single. Kamu single. Apa salahnya? Ya biar pertemanan keluarga kita itu beneran. Aku masih single, aku punya pacar. Aku dekat sama kamu. Lihat dulu nih, ini ada soalnya dibaca dulu. Terus kamu tulis di sini coba. 35 dikali 2. Ayo berapa ayo? Ayo cepet 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 cepet. Iya bener. Bi, Bibi, iya kan Bibi? Bunga. Ini bunganya bagus banget. Bagus banget. Ini buat Bibi. Masuk dekat Bibi kecil lagi ya bunganya ya. Beneran ini jangan bohong. Ini Bibi suka banget. Yakin lah Dion? Kenapa enggak? Ya enggak. Dunia kita kan beda. Kamu orang kaya, sedangkan aku ya. Orang baik-baik. Gara-gara cowok itu, Garis nggak suka sama saya. Dan saya yakin banget om, kalau cowok itu yang di samping aku dan selalu dukung aku. Aku bakal selalu udah ngomongin papa ya, Tah? Aku cuma belum siap bawa Dion sama papa. Ladies, jadi laki-laki nggak jelas. Kamu mau bikin malu papa. Dia tuh cowok baik-baik, Pak. Kamu akan berjodoh dengan Tommy.
Karena aku semuanya jadi begini. Aku sayang kamu banget, Dion. Gue emang bodoh. Kenapa sih gue gak bisa berhenti mikirin dia? Padahal dia gue malah pantas kok sama dia. Dia kan orang kaya. Dion, aku pengen banget ketemu sama kamu. Apa? Aku mau jadi orang yang kamu dapat kamu. Jadi kamu mau nyerah? Kamu dengar kan apa kata orang? Aku tuh gak pantas buat kamu. Sejak kapan sih aku kenal kamu jadi rendah diri kayak gini? Sejak aku sadar siapa aku dan siapa kamu. Dion, Dion. Saya memuji keberanian kamu untuk datang menemui saya hari ini. Tapi maaf, sudah akan saya nikahkan dengan anak sahabat saya. Gue ini benar-benar sayang sama lo. Bahkan gue benar-benar gak bisa lupain lo. Sebenarnya rasanya sakit banget. Dan kalau lo tahu sakit bangetnya, saat lo putusin gue, lo benar-benar gak mau usahain gue. Sadar kalau cinta lo tuh palsu sama gue. Gak pernah cinta sama gue. Gue tuh sayang banget sama dia. Bikin temen kita cinta sama lo, tapi lo pengen gitu aja. Kenapa sih nggak ngejar si Gladys balik? Tapi lo malah nyerahin dia kasih tau cowok itu. Dia tuh sedih, lo tuh bisa ngelupain dia gitu aja. Ngapain dia gitu aja? Apa dia tahu tiap malam gue gak bisa tidur mikirin dia? Mikirin dia mau nikah sama orang lain, mikirin dia mau balik sama orang lain. Gue gak bisa kerja, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue cinta sama dia. Lo gak boleh tunangan sama dia. Dia tuh peduli sama
Gue gak mungkin bikin bokap gue malu. Ya, jadi cuma segitu pengorbanan lo. Aku gak bisa, Pak. Apa? Aku bener-bener gak bisa, Pak. Tunangan dan nikah sama cowok yang gak aku cintai. Tommy sama papanya sedang dalam perjalanan menuju kemari. Papa gak mau. Aku bisa tunangan atau nikah sama cowok yang bisa bikin aku lebih baik. Dion, Pak. Kenapa aku bisa dapat nilai ujian yang bagus? Kenapa aku bisa berhenti pakai kartu kredit aku dan aku bisa buang semua sifat buruk aku? Itu semua karena Dion, Pak. Aku yakin, Pak, suatu saat nanti dia pasti bisa jadi seseorang yang berhasil. Apa Papa gak mau lihat aku bahagia? Papa cuma pengen lihat kamu bahagia. Papa nggak mau lihat kamu sedih seperti ini. Maaf saya. Gue mau cari cowok yang gue cinta. What? Cowok yang lo cinta tuh gue. I'm here for you, babe. Dia udah mau tunangan sama orang. Ada apa yang di rumah? Ini gue nyari Miska sama Leno. Mereka di rumah nggak ada. Lihat nggak? Tadi sih di depan, oh di mana? Di depan ya? Ya, masih ya. Terima kasih pada para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Ki Ageng Kamulian. Semoga saja kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan disehatkan badannya. Lalu bagi yang mau pesan lagu ataupun request lagu bisa komen ya di bawah kolom komentar tersebut di bawah, atau bisa juga di nomor telepon di bawah ini, ataupun bagi yang punya masalah-masalah yang lain ya, baik rumah tangganya ataupun pekerjaannya atau mungkin karir dan jabatannya, ataupun masalah yang sangat sulit dipecahkannya, bisa hubungi juga nomor di bawah ini. Insya Allah saya akan membantu permasalahan yang Anda alami. Dan semoga saja apa yang saya hadirkan bisa menjadi penghibur buat Anda semuanya, dan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan manfaat ya
bagi kehidupan para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Dan pastinya saya selalu menunggu support dan dukungan dari para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Dan yang baru hadir di channel Ki Ageng Kamulyan, semoga saja terhibur ya. Dan jangan lupa komen-komen yang bagus ditunggu sahabatku semuanya. Ditunggu juga subscribe berikutnya dan share video-video terbaru dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.